Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang biografi Ibn Tufail yang lahir pada tahun 1105 Masehi sampai dengan 1195 Masehi. Yang pertama, dari riwayat hidup dan karyanya. Filsuf dari kawasan Islam belahan barat berikutnya ialah Ibnu Tufail yang hidup pada masa pemerintahan Daulah Muwahhidun. Nama lengkapnya ialah Abu Bakar Muhammad ibn Abd al-Malik ibnu Tufail. Lahir di Wadi Asy atau Guadix dekat Granada sekitar tahun 500 Hijriah atau 1106 Masehi. Ia menguasai kedokteran, astronomi, dan filsafat. Tidak diketahui secara pasti kepada siapa ia pernah berguru dalam menimba ilmu pengetahuan. Dalam pendahuluan kisah Hayy Ibnu Yaqzan yang ditulisnya, ia mengatakan tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Bajjah. Pada mulanya, Ibnu Tufail aktif bekerja sebagai dokter dan pengajar. Lalu alih profesi sebagai sekretaris pribadi penguasa Granada. Pada tahun 549 Hijriah atau 1154 Masehi, ia dipercaya sebagai sekretaris gubernur wilayah Ceuta dan Tangier atau Maroko. Sedang gubernur itu merupakan putra Abdu al-Mu'min, seorang pendiri Daulah Muwahhidun yang berpusat di Marrakesh, Maroko. Pada tahun 558 Hijriah, ia ditarik ke Marrakesh dan diangkat sebagai hakim sekaligus dokter untuk keluarga Istana Abu Yakub Yusuf, yang pada saat itu memerintah pada tahun 1163 hingga 1184 Masehi. Ibnu Tufail sempat memperkenalkan Ibnu Rusyd kepada Abu Yakub Yusuf pada tahun 1169 Masehi. Bermula dari perkenalan itu, Abu Yakub menyarankan via Ibnu Tufail Ibnu Rusyd agar mengulas karya-karya Aristoteles. Pada tahun 1192 Masehi, Ibnu Tufail mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah merasa tua dan lemah. Dan jabatan sebagai dokter istana diserahkan kepada Ibnu Rusyd tepatnya tahun 581 Hijriah. Berikutnya dari Salah Hayy Ibnu Yaqzan versi Ibnu Tufail. Berbeda dengan versi Ibnu Sina, Ibnu Tufail melukiskan Ibnu Yaqzan sebagai sosok bayi laki-laki yang terbuang di sebuah pulau yang belum pernah dihuni manusia. Pulau itu merupakan salah satu pulau Hindi yang terletak di bawah garis khatulistiwa. Alkisah, bayi yang diberi nama Hayy Ibnu Yaqzan itu merupakan hasil perkawinan sah seorang wanita dan laki-laki kerajaan. Mula-mula karena takut diketahui raja, bayi itu diletakkan di sebuah peti oleh ibunya dan kemudian diapungkan ke laut dengan harapan dapat dihanyutkan oleh arus laut ke tempat lain. Arus dan pasang naik laut menyebabkan peti tersebut terhempas ke pulau seberang yang tidak dihuni manusia. Tangis bayi yang merupakan keheningan pulau itu mengundang rasa iba seekor unta yang belum lama kehilangan anak dan bahkan menyangka bayi itu adalah anaknya. Bayi manggil itu pun dirawat dan disusui di kandang unta. Uniknya, bayi itu tumbuh sehat menjadi manusia dewasa yang berbeda dari binatang. Akal sehatnya tumbuh sedemikian rupa sehingga ia tidak saja mampu berpikir tentang dunia fenomena, melainkan juga menangkap hal-hal abstrak dan mengetahui adanya Tuhan. Bahkan Ibnu Yaqzan dapat melihat Tuhan dengan mataharinya dan merasa dekat dengannya. Tidak jauh dari pulau itu terdapat pula sebuah pulau yang dihuni oleh suatu masyarakat. Absal dan Salaman yang termasuk pemuka dalam masyarakat itu merupakan penganut agama Wahyu, tapi dengan kecenderungan yang berbeda. Absal banyak tertarik pada pengertian-pengertian metaforis dan teks-teks Wahyu, sedangkan Salaman lebih gemar pada makna literalis. Sementara masyarakat memiliki pandangan serupa dengan Salaman, sehingga Absal merasa tidak mendapat dukungan dan memutuskan untuk hengkang dari masyarakatnya untuk beberapa waktu. Pada suatu hari, pengasing Abzal tiba-tiba dihuni Ibnu Yaqzan. Perjumpaan antara keduanya pun tak terelakkan. Abzal melatih Ibnu Yaqzan berbicara dan akhirnya mereka saling berdialog. Ternyata Yaqzan dapat dengan mudah memahami dan menyetujui pikiran-pikiran Abzal tentang Tuhan, surga, neraka, hari kebangkitan, timbangan, jalan lurus, dan lain sebagainya.
Sedangkan Afzal juga dengan mudah memahami keterangan Ibnu Yaqzan mengenai hasil renungan dan pengalaman spiritualnya dengan Tuhan. Lalu keduanya sepakat untuk hijrah ke pulau di mana Salaman dan masyarakatnya menetap di sana. Kedatangan Afzal dan Ibnu Yaqzan ialah mengajak Salaman beserta masyarakatnya beragama sesuai pemahaman mereka berdua. Tapi ajakan tersebut tidak mendapat respon positif, hingga keduanya sadar bahwa masyarakat harus dibiarkan beragama dengan pemahaman masing-masing. Akhirnya mereka berdua kembali ke pulau tak berpenghuni itu untuk melanjutkan ibadah dan tafakur kepada Tuhan sebagaimana mestinya. C. Makna-makna kisah simbolik. Sosok Hai Ibnu Yaqzan dalam novel Ibnu Tufail tidak digunakan sebagai simbol akal aktif, melainkan simbol akal manusia yang tanpa bimbingan wahyu mampu mencapai kebenaran tentang Tuhan, dunia, dan alam ruhaniah yang tidak kontradiktif dengan kebenaran wahyu. Sementara Afzal dan Salaman dapat dipandang sebagai simbol wahyu yang dipahami secara berbeda. Afzal adalah representasi dari pemahaman metaforis terhadap wahyu, sebagaimana lazim terjadi pada kalangan rasionalis atau filsuf dan esoteris atau sufi. Sedangkan Salaman merupakan representasi dari pemahaman literaris, sebagaimana lazim terjadi pada kalangan teolog dan fuqaha. D. Khotim atau hadisnya alam. Ibnu Tufail juga menyinggung persoalan apakah alam ini hadis bersifat baru bermula adanya didahului oleh tiada atau khotim tidak bermula. Ia menyadari keberatan pihak lain terhadap pandangan bahwa alam ini hadis dan juga keberatan pihak lain kalau alam ini khotim, tanpa memperlihatkan keberpihakannya kepada salah satu paham ini. Ibnu Tufail menyatakan bahwa kedua paham ini masih mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Jika alam ini pernah tidak ada, tentu ia membutuhkan sesuatu lain yang menciptakan alam itu dari tiada menjadi ada, dan pencipta itu adalah Tuhan. Bila alam ini qadim, maka ia merupakan akibat dari penciptaan oleh Tuhan sejak qidam. Alam yang terbatas ini tidak mungkin selamanya bergerak, ia hanya bergerak dengan tenaganya sendiri yang terbatas. Oleh karena itu, alam yang terbatas tetap butuh pada sesuatu yang tidak terbatas yang wajib bersifat materi dan menjadi penggerak alam ini. Jadi, kehadisan atau keqadiman alam sepenuhnya bergantung pada Tuhan selaku pencipta dan penggeraknya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.